kawan pajak, Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kawan pajak, kita kembali lagi di podcast KPP Madya Surakarta bersama saya Farah. Nah, apa kabar kawan pajak pada hari ini? Semoga kawan pajak dan rekan-rekan semua selalu diberikan kesehatan ya, dan kawan pajak tetap dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Nah, kawan pajak, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang perpanjangan insentif PPN ditanggung pemerintah atau PPN DTP untuk pembelian rumah hingga Desember 2024 nanti. Masalah ini termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2024. Ya, kawan pajak, pada kesempatan kali ini saya akan ditemani oleh fungsional penyuluh dari KPP Madya Surakarta, Kak Rifki. Apa kabar Kak Rifki? Ya, baik Kak Farah ya. Kita jumpa lagi ya di edisi podcast bulan Oktober ini di tahun Betul. 2024 ya Kak Farah ya. Iya. Kak Rifki, kita akan membahas terkait Peraturan Menteri Keuangan tahun 2024 nomor 61 ya. Nah, pemerintah ini kembali memberikan insentif PPN nih Kak Rifki untuk pembelian rumah sampai akhir 2024. Pembelian rumah dengan harga hingga 5 miliar akan mendapat fasilitas PPN ditanggung pemerintah sebesar 100%. Nah, kebijakan ini sebelumnya ini sempat berlaku pada November 2023 hingga Juni 2024. Mulai September hingga Desember 2024, fasilitas PPN DTP 100% akan kembali diberlakukan. Nah, hal ini resmi berlaku lewat penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2024 nih, tentang insentif tambahan pajak pertambahan nilai atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2024. Nah, ketentuan ini memperbarui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2024. Nah, sebelumnya penyerahan dengan berita acara serah terima atau BAST pada tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 diberikan PPN DTP sebesar 50%. Nah, dengan berlakunya PMK 61 ini, nanti penyerahan mulai 1 September sampai dengan 31 Desember 2024 dapat diberikan fasilitas PPN DTP sebesar 100%. Gitu Kak Rifki, bukan 50% lagi tapi 100% ya. Ya, baik ya Kak Farah ya. Ya ini memang kabar gembira ya Kak Farah ya. Jadi pemberian insentif PPN DTP ini merupakan langkah strategis pemerintah ya. Tentunya untuk merangsang sektor perumahan nih, yang tentunya diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian dalam pertimbangan dalam PMK ini, itu dijelaskan bahwa insentif ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat nih Kak Farah, terutama situasi ekonomi yang saat ini lumayan dinamis ya Kak Farah ya. Juga latar belakang terbitnya PMK ini adalah untuk mengakselerasi peningkatan pertumbuhan ekonomi ya. Tentu perlu diberikan kebijakan tambahan ya, berupa insentif PPN ditanggung pemerintah atas rumah tapak atau rumah susun. Dan periodenya adalah mulai bulan September tahun 2024 sampai dengan bulan Desember tahun 2024 Kak Farah. Ya, betul sekali. Tapi tidak serta-merta ya atas pembelian rumah tapak atau rumah susun ini langsung diberikan fasilitas PPN DTP 100% ya. Nah, dalam PMK ini akan mengatur PPN yang ditanggung pemerintah atas penyerahan atas rumah tapak, termasuk juga rumah toko dan rumah kantor dan satuan rumah susun sebagai tempat hunian ya Kak Rifki. Nah, namun penyerahan tersebut harus memenuhi beberapa syarat nih Kak Rifki. Seperti atas penyerahannya tadi ditandatanganinya akte jual beli yang dibuat oleh PPAT. Kemudian ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli lunas di hadapan notaris.
serta dilakukan penyerahan hak secara nyata yang dibuktikan dengan berita acara serah terima atau BAST sejak 1 September sampai dengan 31 Desember 2024. Nah, satu hal lagi, BAST ini wajib didaftarkan di laman Sikumbang pada akhir bulan berikutnya setelah dilakukan serah terima. Nah, jika penyerahan rumah tapak atau satuan rumah susun telah memenuhi persyaratan tadi ya Kak Rifki ya, maka pemberian fasilitas PPN DTP untuk PPN terutang masa September sampai dengan Desember 2024 dapat diberikan. Nah, kemudian satu hal lagi nih Kak Rifki, untuk masa September 2024 ini, yang dimaksud masa September 2024 ini merupakan jangka waktu PPN terutang mulai tanggal 1 sampai dengan 30 September 2024. Oh iya, baik itu ya Kak Farah ya. Jadi dapat kita sampaikan di sini bahwa tidak semua penyerahan rumah tapak dan atau rumah susun ini dapat fasilitas PPN DTP ya Kak Farah ya. Ya. Tentu rumah tapak atau rumah susun ini yang diberikan fasilitas PPN DTP ini harus memiliki kriteria tertentu ya. Kemudian tentunya dengan kriteria objek pajak dan kriteria subjek pajak. Ya, untuk kriteria objek pajak itu ada beberapa hal ya. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi ya. Untuk yang pertama itu harus memiliki kode identitas rumah. Kemudian untuk harga jual itu maksimal adalah 5 miliar rupiah. Kemudian telah diserahkan secara fisik ya, secara fisik mulai tanggal 1 September 2024 sampai akhir tahun ini ya, 31 Desember 2024. Kemudian rumah ini harus rumah baru yang dalam kondisi siap huni yang pertama kali diserahkan oleh PKP yang menjual membangun. Kemudian hanya dapat diberikan maksimal 1 unit rumah tapak untuk 1 orang pribadi ya, dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu 1 tahun sejak dilakukan penyerahan. Kemudian untuk kriteria dan batasan subjek pajak orang pribadi yaitu yang pertama adalah warga negara Indonesia yang telah memiliki NPWP atau NIK. Kemudian warga negara asing juga bisa memiliki ya, juga bisa memanfaatkan fasilitas ini sepanjang memiliki NPWP dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepemilikan rumah bagi WNA. Kemudian untuk batasan-batasan orang pribadi tersebut yaitu adalah yang pertama, apabila telah memanfaatkan PPN DTP sebelum PMK ini berlaku ya, maka tidak dapat memanfaatkan PPN DTP dalam PMK ini atas unit yang sama ya. Namun dapat memanfaatkan fasilitas pada fasilitas PPN DTP pada PMK ini atas pembelian unit yang baru ya. Jadi ini harus unit yang baru. Kemudian untuk batasannya lagi, apabila telah memanfaatkan PPN dibebaskan sesuai ketentuan yang berlaku atas PMK sebelumnya ya. Jadi di PMK sebelumnya ini adalah PMK nomor 60 tahun 2023 dan PMK nomor 115 tahun 2021, maka tidak dapat manfaatkan PPN DTP sesuai PMK ini atas unit yang sama. Namun, di sini ada perbedaannya, dapat memanfaatkan PPN DTP pada PMK ini atas pembelian unit yang baru gitu ya. Kemudian yang perlu kita garis bawahi kembali adalah dalam hal orang pribadi telah melakukan transaksi pembelian rumah sebelum 1 September 2024 namun dibatalkan, itu tidak dapat memanfaatkan fasilitas insentif PPN DTP ini untuk rumah tapak atau satuan rumah susun yang sama gitu Kak Farah untuk detailnya.
Iya, betul sekali Kak Rifki. Jadi untuk kriteria dan batasan ini masih mengacu ya pada aturan PMK sebelumnya ya Kak Rifki ya. Seperti fasilitas PPNDTP ini nanti diberikan atas rumah tapak atau satuan rumah susun dengan harga jual maksimal 5 miliar yang berada dalam kondisi baru dan siap huni ya. Masih seperti aturan sebelumnya. Nah, jadi dari harga jual dengan nilai maksimal 5 miliar tadi, PPN DTP nanti akan dapat diberikan sebesar 100% dari PPN terutang dari bagian DPP sampai dengan 2 miliar untuk penyerahan rumah yang penandatanganan akta jual beli atas perjanjian pengikatan jual beli lunas ditandatangani sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan penyerahan hak secara nyata yang dibuktikan dengan berita acara serah terima sejak 1 September 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Jadi tidak semua nilai jual dari harga jual sebesar 5 miliar ini mendapatkan fasilitas DTP 100% ya. Jadi hanya sebesar 2 miliar saja yang mendapat fasilitas PPN DTP 100%. Nah, fasilitas akan diberikan hanya jika pembeli telah melakukan pembayaran uang muka atau cicilan pertama kepada developer paling cepat tanggal 1 September 2024. Nah, dengan ini jika masyarakat telah memberi rumah pada periode 1 sampai dengan 18 September atau dalam hal ini PMK 61 ini belum terbit ya. Tapi masyarakat masih tetap dapat mendapatkan fasilitas PPN DTP 100% gitu. Ya, jadi PPN DTP 100% ini juga tidak akan berlaku untuk rumah yang diserahkan ke orang pribadi tanpa faktur pajak gitu ya Kak Farah. Iya. Dan mungkin untuk developer yang tidak mendaftarkan berita acara serah terima kepada Kementerian PUPR ya dan atau BP Tapera itu juga tidak dapat memanfaatkan fasilitas ini. Ya, kemudian agar dapat memanfaatkan fasilitas PPN DTP 100% ini, BAST-nya yaitu adalah tertanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Dan kepada penjual itu harus telah menerbitkan faktur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ya, dalam penerbitan fakturnya untuk harga jual sampai dengan 2 miliar, itu PKP penjual membuat cukup satu faktur pajak dengan kode 07. Kemudian dengan DPP 100% dari harga jual yang akan ditanggung oleh pemerintah. Kemudian untuk harga jual yaitu lebih dari 2 miliar sampai 5 miliar, itu penjual membuat dua faktur ya. Untuk satu faktur yang pertama itu menggunakan kode 07 untuk bagian harga jual sampai dengan 2 miliar rupiah ya. Kemudian ya satu faktur lagi dengan kode faktur adalah 01 yaitu untuk bagian harga jual yang lebih dari 2 miliar yang tidak ditanggung oleh pemerintah ya. Kemudian dalam faktur pajak ya, faktur pajak di dalam layar sudah tampil untuk contoh faktur pajaknya ya. Dalam faktur pajak itu harus mencantumkan NPWP atau NIK pembeli. Ini penting ya, harus mencantumkan NPWP atau NIK pembeli. Kemudian harus mencantumkan kode identitas rumah pada kolom nama barang. Kemudian dalam kolom keterangan ya, kolom rap keterangan itu harus mencantumkan keterangan PPN ditanggung pemerintah eksekusi PMK nomor 61 tahun 2024 ya. Jadi atas pemanfaatan fasilitas PPN DTP itu PKP penjual wajib nih ya, wajib untuk membuat laporan realisasi PPN DTP itu dalam pengisian faktur yang dilaporkan dalam SPT masa PPN gitu Kak Farah. Iya.
tadi sudah disebutkan ya di depan ya tadi Kak Rifki, terkait persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh masyarakat jika ingin memanfaatkan fasilitas DTP atas penyerahan rumah tapak atau rumah susun ya. Nah, jadi ada beberapa kondisi yang menyebabkan penyerahan rumah tapak atau satuan rumah susun tersebut tidak dapat mendapat fasilitas PPN DTP nih Kak Rifki ya. Iya. Nah, seperti ini. Apabila objek yang diserahkan bukan rumah tapak atau rumah susun, sebagaimana dimaksud pada pasal 2, pasal 3, dan pasal 4 PMK 61 ini. Kemudian dilakukan pembayaran uang muka atau cicilan pertama itu sebelum tanggal 1 September 2024. Nah, selanjutnya jika penyerahan sebelum 1 September 2024 atau setelah 31 Desember 2024. Nah, kondisi selanjutnya adalah jika rumah atau satuan rumah susun tersebut dipindah tangankan dalam jangka waktu 1 tahun sejak penyerahan, lalu tidak menggunakan faktur pajak sesuai dengan ketentuan yang tadi sudah disebutkan ya Kak Rifki. Nah, satu hal lagi juga tidak melaporkan laporan realisasi seperti yang menjadi kewajiban dari developer. Kemudian tidak mendaftarkan BAST di Sikumbang. Ya, jadi kawan pajak kita akan melihat sama-sama ya, Kak. Jadi timeline dari fasilitas PPN DTP ya. Jadi untuk BAST-nya atau berita acara serah terimanya itu adalah dapat kita garis bawahi kembali adalah 1 September 2024 sampai dengan akhir tahun ini atau 31 Desember 2024. Jadi untuk BAST atau pembayaran yang sebelum 1 September 2024 itu tidak dapat memanfaatkan fasilitas PPN DTP berdasarkan PM ini ya, PMK ini ya. Jadi di sini sudah digarisbawahi. Jadi yang mendapatkan fasilitas PPN DTP 100% itu BAST-nya di antara 1 September sampai dengan 31 Desember 2024 gitu Kak Farah. Ya, mungkin untuk lebih jelasnya kita berikan contoh kasus saja ya. Ada beberapa kondisi ini nanti ya yang kita berikan contoh gitu ya. Ya, total ada 5 kasus ya Kak Farah ya. Ya, ya untuk kasus yang pertama ini jika ada kondisi Ibu Rara melakukan pembelian rumah tapak ini seharga 2 miliar dari PT Riva Propertindo. Nah, dia berstatus sebagai PKP. Nah, atas pembelian tersebut Ibu Rara melakukan pembayaran sebanyak 4 kali dengan masing-masing pembayaran sebesar 5 juta yang dilakukan pembayaran pada bulan September, Oktober, November, dan Desember 2024. Nah, atas pembelian ini rumah tersebut diserah terimakan pada bulan Desember 2024. Nah, dari kondisi tadi atas pembayaran cicilan sebanyak 4 kali dengan masing-masing pembayaran 500 juta pada bulan September, Oktober, dan November dan Desember 2024 nanti akan mendapat fasilitas PPN DTP sebesar 100% ya. Nah, saat pembuatan berita acara serah terima pada bulan Desember 2024, maka PKP atau PT Riva Propertindo ini wajib mendaftarkan BAST tersebut di Sikumbang paling lambat tanggal akhir bulan berikutnya atau tanggal 31 Januari 2025. Nah, PKP penjual atau Riva Propertindo itu pada bulan September sampai dengan Desember 2024 wajib membuat faktur pajak dengan kode 07 untuk DPP sebesar 500 juta atau PPN sebesar 55 juta ditanggung pemerintah. Kemudian PKP juga wajib mencantumkan kode identitas rumah pada kolom nama barang dan diberikan keterangan PPN DTP eksekusi PMK nomor 61 tahun 2024. Nah, PKP juga wajib melaporkan faktur pajak tersebut pada SPT PPN masa September sampai dengan Desember 2024.
Iya, jadi untuk yang kasus pertama ini Ibu Rara dapat manfaatkan gitu ya Kak Farah ya. Iya, Jadi dapat fasilitas PPN DTP-nya full nih ya. full. Iya, PPN DTP full karena dari bulan September sampai dengan bulan Desember. iya Ya, betul. kita kedua ya untuk contoh kasus Mm-mm. yang kedua ini adalah Bapak Arifin ya. Di sini Bapak Arifin membeli rumah ruko dari PT Gading Jaya untuk statusnya PKP. Harganya adalah 1,2 miliar. Ya, itu dibayar 12 kali dari bulan Desember tahun 2023 sampai dengan bulan November 2024. Ruko tersebut diserah terimakan pada bulan Desember tahun 2024. Ya, jika kita sama-sama lihat timeline ya, Mm-mm. untuk pada bulan Desember 2023 ini adalah berlaku PMK 120 tahun 2023. Kemudian untuk timeline yang kedua yaitu apakah hal tersebut bisa masuk di PMK 61 atau tidak ya sesuai timeline bahwa atas case dari Bapak Arifin adalah masuk di yang PMK 7 tahun 2024. PPN DTP-nya hanya mendapatkan fasilitas yaitu 50% ya. Jadi atas PPN yang terutang sehubungan dengan pembelian ruko oleh Bapak Arifin tahun 2024, insentif PPN DTP-nya diselesaikan berdasarkan ketentuan pada PMK nomor 7 tahun 2024. Jadi bukan masuk pada PMK 61 tahun 2024 ini gitu ya Kak Farah ya. Iya. Kemudian untuk pembelian rumah tapak atau satuan rumah susun yang dapat memanfaatkan fasilitas insentif PPN DTP ini adalah pembelian rumah tapak atau rumah susun yang pembayaran uang muka atau cicilan pertama yaitu paling cepat pada tanggal 1 September 2024. Jadi karena berlangsung Pak dari bulan Desember 2023 berarti tidak masuk pada ranah dari PMK 61 tahun 2024 gitu Kak Farah. Iya, betul. Jadi di contoh kedua ini hanya dapat memanfaatkan PMK 7 ya. Iya, PMK betul. 120 untuk tahun 2023-nya dan PMK 7 untuk tahun 2024-nya gitu ya Iya, Kak Rifki ya. iya, dan PPN DTP-nya hanya mendapatkan fasilitas sebesar 50% gitu Kak Farah. Ya, kita lanjut ke contoh kasus yang ketiga. Ini sedikit berbeda ya. Nah, di sini ada Bapak Niko membeli unit apartemen sebesar 3 miliar dari PT Nyaman Sentosa. Nah, dilakukan secara kredit. Nah, uang muka pertama dibayarkan oleh Bapak Niko pada bulan September 2024 sebesar 500 juta. Untuk persetujuan dan pencairan kredit sebesar 2,5 miliar dibayarkan oleh bank kepada Pak PT Nyaman Sentosa pada tanggal 1 Desember 2024. Nah, kemudian apartemen tersebut diserah terimakan pada Desember 2024. Nah, jadi di sini kondisinya pada September 2024, Pak Niko membayarkan uang muka sebesar 500 juta. Ini atas pembayaran uang muka mendapatkan PPN DTP sebesar 100% gitu ya. Kemudian pelunasan 2,5 miliar itu dibayarkan oleh bank di bulan Desember 2024. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka PT Nyaman Sentosa ini nanti membuat faktur pajak atas uang muka sebesar 500 juta dengan PPN terutang sebesar 55 juta nanti ditanggung pemerintah ya. Nah, namun sisanya pelunasan yang dibayarkan oleh bank ini ada dua kondisi yang dilakukan pada 1 Desember ini nanti PKP penjual itu akan membuat faktur pajak dengan kode 07 DPP-nya 1,5 miliar ya Kak Rifki ya, karena yang mendapat fasilitas kan tadi 2 miliar. Iya. Ya, terus kemudian 500 juta sudah mendapat fasilitas PPN DTP tadi di masa September. Nah, untuk yang pelunasan ini hanya diberikan PPN DTP sebesar 100% ini untuk DPP-nya 1,5 miliar atau 165 juta PPN-nya yang ditanggung pemerintah.
Kemudian PKP penjual ini juga wajib membuat faktur pajak dengan kode 01 atas sisanya 1 miliar. Dari 3 miliar, 2 miliar sudah mendapat fasilitas, sisa 1 miliar ini nanti tidak mendapat fasilitas dengan PPN sebesar 110 juta. Itu nanti harus dibayarkan. Nah, atas pembuatan faktur pajak ini wajib mencantumkan kode identitas rumah di nama barang dan keterangan PPN ditanggung pemerintah, eksekusi atau PMK nomor 61 tahun 2024 dan melaporkan faktur pajak tersebut pada SPT masa PPN September untuk yang uang muka dan Desember untuk yang pelunasannya. Nah, saat Desember dilakukan berita acara serah terima itu, PKP wajib mendaftarkan di Sikumbang paling lambat akhir bulan berikutnya atau tanggal 31 Januari 2025. Ya, jadi di contoh kasus ketiga ini yaitu Bapak Niko itu dapat manfaatkan PPN ya, PPN Iya. DTP 100% ya, karena Betul. case-nya atau pembayarannya terjadi di bulan September dan bulan Desember tahun 2024. Walaupun yang mendapatkan fasilitas PPN DTP-nya hanya harga sebesar totalnya 2 miliar dan setelah di atas 2 miliar berarti PPN-nya tidak ditanggung gitu ya Kak Farah ya? Ya, jadi Pak Niko ini tidak dapat memanfaatkan fasilitas DTP ini secara keseluruhan, hanya sebagian saja. Ya. Itu atas 2 miliar ya. Ya. Sekarang ke soal yang keempat ya Kak Farah ya, ke contoh kasus yang keempat. Nah, di sini adalah Tuan Bernard itu telah memanfaatkan insentif PPN DTP sesuai PMK 103 tahun 2021. Kemudian dapat fasilitas lagi menggunakan PMK 120 2023 dan PMK 7 tahun 2024 ya. Pada bulan September tahun 2024 ini, itu Tuan Bernard membeli rumah dari PT Dharma Property seharga 3 miliar secara tunai. Pembayarannya dilakukan pada bulan September tahun 2024 dan serah terimanya dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2024 ya. Jadi di sini walaupun Tuan Bernard telah memanfaatkan fasilitas insentif dari PMK sebelumnya ya, PMK 103, PMK 120 dan PMK 7, Tuan Bernard tetap dapat memanfaatkan fasilitas PMK 61 tahun 2024 ini. Karena ini adalah merupakan rumah baru ya, dan rumah yang berbeda dari yang mendapatkan fasilitas atau PPN ditanggung pemerintah tahun sebelumnya ya. Jadi untuk pada bulan September tahun 2024 ketika melakukan pembayaran sebesar 3 miliar ya atas bagian harga jual sampai dengan 2 miliar itu membuat faktur 07 ya dan mendapatkan fasilitas PPN DTP-nya sebesar total 220 juta. Kemudian atas harga jual yang di atas 2 miliarnya, yaitu sebesar 1 miliar, itu penjual membuat faktur pajak dengan kode 01 dan sebesar 100 juta itu PPN-nya tidak ditanggung pemerintah dan wajib dipungut oleh PT Dharma Property selaku PKP. Kemudian ini rumahnya itu diserah terimakan pada bulan Desember tahun 2024 sesuai BAST ya. BAST jadi mendaftarkan BAST di Sikumbang itu pada paling lambat akhir bulan berikutnya ya. Jadi pada 31 Januari 2025 ya. Itu ada salah ketik kemungkinan ya. Jadi di dalam fakturnya yang perlu kita garis bawahi kembali bahwa di fakturnya harus mencantumkan kode identitas rumah di nama barang dan keterangan PPN ditanggung pemerintah eksekusi PMK nomor 61 tahun 2024 dan harus melaporkan faktur tersebut pada SPT PPN masa September tahun 2024 gitu Kak Farah.
Ya, jadi meskipun Tuan Bernard telah memanfaatkan fasilitas DTP, PPN DTP untuk PMK 120 ya dan PMK 7, tapi karena dia membeli rumah baru ya, berbeda dengan rumah yang sebelumnya sudah mendapat fasilitas, berarti Tuan Bernard masih tetap mendapat fasilitas PMK 61 ini ya Kak Rifki ya. Iya, betul sekali Kak Farah. Tapi tidak keseluruhan ya, Iya, hanya tetap atas 2 miliar saja. ya betul maksimal yang dapatkan PPN DTP atau membuat faktur pasang apa dengan kode 07 yaitu sebesar 2 miliar rupiah. Ya, oke. Untuk kasus terakhir nih Kak Rifki, ada kondisi yang hampir-hampir mirip juga ya. Ini ada Bapak Ical membeli rumah tapak dan memperoleh fasilitas PPN dibebaskan berdasarkan PMK 60 tahun 2023. Jadi Pak Ical ini sudah mendapatkan fasilitas berdasarkan PMK 60 2023 atas pembelian rumah tapak. Nah, pada tanggal 1 November 2024, Pak Ical ini membeli rumah susun yang ready stock seharga 300 juta dari PT Abu Properti secara tunai. Nah, untuk pembayaran dan serah terimanya dilakukan pada bulan Desember 2024. Nah, di bulan Desember 2024, pada saat pembayaran sebesar 300 juta ini akan mendapat fasilitas PPN DTP sebesar 100%. Jadi secara keseluruhan ya, dapat fasilitas 33 juta PPN DTP gitu ya. Nah, kemudian penyerahan dilakukan di bulan Desember, nanti dibuatkan BAST dan PKP penjual PT Abu Properti ini wajib mendaftarkan BAST tersebut di Sikumbang paling lambat akhir tahun berikutnya atau tanggal 31 Januari 2025. Nah, atas transaksi tersebut, nah PT Abu Properti nanti membuat faktur pajak dengan kode 07, DPP-nya sebesar nilai jual 300 juta dengan nilai PPN ditanggung pemerintah sebesar 33 juta. Selanjutnya, dalam faktur pajak itu wajib mencantumkan kode identitas rumah di nama barang dan keterangan PPN ditanggung pemerintah, eksekusi PMK nomor 61 tahun 2024. Nah, kemudian PKP wajib melaporkan faktur pajak tersebut pada SPT PPN masa Desember 2024. Ya, jadi di contoh kasus kelima ini ya, yaitu walaupun wajib pajak telah mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan ya sesuai PMK 60 tahun 2023 karena ini adalah rumah yang rumah baru dan dilakukan pada bulan Desember ya, masih sesuai dengan PMK 61 tahun 2024. Jadi Bapak Ical masih mendapatkan fasilitas PPN DTP full penuh ya, yang ditanggung oleh pemerintah. Ya. Jadi terkait perpanjangan insentif PPN DTP ini itu diharapkan ya dapat memacu aktivitas pembangunan perumahan ya, gitu Kak Farah ya, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan. Kemudian dengan insentif yang ditawarkan itu diharapkan lebih banyak masyarakat yang mampu untuk membeli rumah nih, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan sektor konstruksi dan perekonomian, yaitu secara keseluruhan ya, secara keseluruhan dan secara masif gitu Kak Farah. Ya, betul sekali. Tadi sudah dijelaskan syarat apa saja, kondisi seperti apa, hingga contoh kasusnya ya Kak Rifki ya. Nah, jadi dari apa yang sudah kami sampaikan terkait PMK 61 2024, mungkin ada beberapa hal yang dapat kita rangkum ya Kak Rifki ya. Jadi insentif PPN DTP ini dapat dimanfaatkan untuk penyerahan rumah tapak dan atau satuan rumah susun ya, yang penandatanganan akte jual beli atau perjanjian pengikatan jual beli lunas ditandatangani sejak 1 September 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, serta penyerahan hak secara nyata yang dibuktikan dengan berita acara serah terima sejak tanggal 1 September 2024 hingga tanggal 31 Desember 2024. Nah, satu hal yang harus digarisbawahi ya,
Selain harga maksimal sebesar 5 miliar, rumah yang diserahkan harus merupakan rumah tapak baru atau satuan rumah susun baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni. Nanti fasilitas PPNDTP dapat dimanfaatkan untuk setiap satu orang pribadi atas perolehan satu rumah tapak atau satuan rumah susun. Nah, jika masyarakat telah memanfaatkan insentif PPNDTP berdasarkan ketentuan PMK sebelumnya, insentif PPNDTP sesuai PMK 61 ini masih dapat dimanfaatkan untuk pembelian rumah tapak atau satuan rumah susun yang lain. Ya, itu tadi bincang-bincang kita ya Kak Rifki ya terkait PMK 61 tahun 2024 ya. Nah, sebelum acara ini saya tutup, saya ingin mengingatkan kepada kawan pajak untuk segera memanfaatkan fasilitas PPN DTP. Kami juga mengharapkan agar kawan pajak selalu menyaksikan podcast KPP Madya Surakarta untuk memanfaatkan atau mendapatkan informasi terbaru seputar perpajakan dan kelas pajak. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Senyum selalu, sehat selalu. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.